Silakan antar surat kalian. Bang, Udah. katanya kan mau ada laporan terhadap Laura ke Polres. Iya, betul. Itu sini Pak Lecu kan tim hukum juga. Mana Rahmat dari Rahmat? Sini Mat. Terkait Loli, Fadel, memang itu sedang kami dalami dan kita akan coba telusuri karena Sabtu Minggu kemarin saya kan tidak komunikasi. Mungkin hari ini ya Mat ya, nanti kita komunikasi, kita lihat dan kalau keluarga memang menghendaki untuk dilakukannya laporannya kita lakukan. Kalau mereka sudahlah Bang kita fokus saja ke persidangan atau pengajuan permohonan untuk ya paling tidak ditangguhkan dan lain sebagainya ya kita lakukan. Dan itu sudah masuk ya suratnya Mat ya? Hari ini rencananya. Hari ini rencananya nanti kita akan cek dan saya sudah beritahu tim agar dipantau perkembangannya karena itu kan 20 hari pertama ya. Ini sudah berlangsung hari ketiga ini. Nah, kita lihat dan nanti bagaimana teknis di persidangan, bagaimana lain nanti kita kondisikan. Prinsipnya kami membantu secara pantas dan wajar. Ya, tidak juga kita bilang all out karena kita sudah menemukan beberapa fakta bahwa ada yang membuat misalnya dia menjadi tersangka, tapi ini kami dalami kenapa terjadi perubahan sikap yang drastis, yang spontan oleh saudari Loli yang pada akhirnya ya yang tadinya 6 bulan 7 bulan tiba-tiba serta-merta langsung jadi tersangka dan ditahan. Kemudian saya begini, saya jujur ya, kami juga dengan Rahmat dengan Pak Lecu ini ya kalau dibilang kecewa lah Mat ya. Kenapa kok tidak bicara dari awal? Kurang jujur. Tapi kami nggak bisa juga paksa apakah benar atau tidak nanti kan di persidangan. Tapi yang saya sedih begini, kan Loli itu selama ini ngomong ke saya dengan Bu Ade itu dia menderita. Sampai nggak mau manggil Mami, tidak mau manggil Ami. Sampai kayak saya bilang begitu. Nah, saya sedih aja gitu. Kok saya digituin ya gitu. Saya kan nggak ikut dalam sistem mereka berkeluarga. Saya nggak bagian dari padel, saya hanya kuasa hukum. Nah, kalau memang itu ada, bukankah istri saya sudah nanya sama kamu? Kalau dia waktu itu ngomong ke saya di dalam mobil, direkam kan, Mi? Saya pasti mundur diri, pasti mundur. Saya pasti tahu sama Rahmat, oke kita mundur kalau udah nggak benar. Tapi itu tidak ada pengakuan itu. Nah, poinnya di situ. Poin yang kedua, saya melihat kalau dia kemarin masih mau berada di katakanlah di rumah sakit Polri, mungkin dia lebih independen. Tapi itulah tadi saya melihat sekarang di pos dia berbahagia dengan pas calonnya misalnya, dengan adiknya, itu nggak masalah. Tapi dengan peluk-peluk maksudnya dengan pengacara begini ya menunjukkan bahwa dia sudah bahagia, oke lah. Tapi menurut saya kurang etis juga ya, bukan mamanya ya. Kan juga sudah dewasa katanya Loli kan, walaupun belum 18 tahun. Menurut saya mbok jaga-jaga juga lah perasaan dari Fadel. Jaga-jaga juga lah perasaan dari keluarganya. Karena kamu selama 2 tahun di UK itu kan menderita juga Ananda Loli. Dan gara-gara kamu Ananda Loli, aku dipukul loh. Aku dipukul, lapor polisi. Gara-gara nanganin kamu, aku dilaporin juga sama tim hukum. Maksud saya mbok dijaga-jaga gitu. Jangan secepat itu kita melupakan kebaikan orang. Nanti kamu akan juga menyesal ketika kamu mengalami hal yang sama. Itu aja pesan saya. Masalah dia buka hijab nggak buka hijab itu bukan urusan saya. Banyak orang nanya gimana, saya hanya mengatakan kalau dia berhijab baik menurut keyakinan saya sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia tidak berhijab juga nggak kewenangan saya. Yang saya sesalkan, kenapa ada keterangan yang berbeda? Begitu kekehnya nggak mau, saya nggak mau Om. Manggil Ami nggak ada, yang ada Nikmir. Sempat lari lagi kan, nyariin Bang Rasman kan. Justru kalau dia jujur, lewat tangan saya lah dia dapat yang tempat yang baik di rumah sakit Polri. Lewat itu juga lah dia bisa diambil, sehingga dia mendapatkan ketenangan. Maksud saya begitu. Tapi itu pun mungkin begitulah orang bilang, oh namanya maknya begini, anaknya ya beda-beda keterangan, ya udahlah. Tapi yang pasti ditanya, apakah saya kecewa kepada Loli? Saya jawab, saya kecewa. Dari hati saya. Apakah saya kecewa kepada Fadel? Sangat kecewa.
Karena Fadil tidak terbuka. Tidak terbuka. Nah, Keduanya dan sama-sama sampai nggak terbuka. sekarang Fadil mengatakan tidak, gitu. Sehingga sulit bagi kami. Jadi saya dari sisi mana mau meninggalkan dia? Kalau dia bilang ada om, kami langsung pergi. Ya. Berarti kau berbohong. Ini tidak, makanya kami sedang telusuri sampai kami mendapat keyakinan bahwa ini memang kebohongan Fadil yang nyata. Ya. Nah itu saja. Jadi kalau misalnya Fadil mengaku misalnya abang melakukan, berarti abang dan tim kuasa hukum akan mundur. Mundur lah. Ya. Kalau Dari Fadil awal- dari mengaku, awal udah. om saya benar melakukannya, saya mohon maaf berbohong, kami pasti mundur. Mundur. Nah silakan aja dia ngaku. Mengaku dia jelas, om saya salah, saya minta maaf sama om, aku berbohong, udah kan. Tapi kalau keterangan loli sebelah pihak kan, kami nanti dianggap juga tidak manusiawi kan. Bang, berarti kemarin pada saat pertemuan yang saat dia udah jadi TSK dia belum juga mengakui bahwa dia Belum, ini Rahmat yang dampingi. Jelasin mak, jelasin mak. Ya, belum. Sampai dia ditetapkan tersangka, kan setelah ditetapkan tersangka dia diperiksa. Dalam pemeriksaan itu pun dia menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan, tidak pernah menyuruh, meminta, menemani aborsi, tidak pernah gitu. Artinya memang Fadel tetap konsisten keterangan